Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi siswa-siswi SMA Unggulan CT Foundation. Gimana ini kabar kalian? Gimana belajarnya? Gimana keadaan sejauh ini? Masih semangat kan? Masih, Sir. Aduh. Oke, langsung saja ya, biar kita mempersingkat waktu. Jadi di pertemuan kali ini, sebentar saya share dulu. Oke, di pertemuan kali ini, jadi materi kita masih sama, yaitu softball. Jadi harapan saya untuk pertemuan lalu, kalian sudah mengerjakan kuis, kalian sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, di pertemuan kali ini, indikator dalam pembelajaran kita adalah mempraktekkan gerak teknik melempar, menangkap, dan memukul. Untuk berlari ke base ini, saya kira semua sudah bisa lah ya untuk berlari ke base. Oke, udah tersambung ya. Jadi di pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas secara umum materi softball, dimulai dari cara bermain, kemudian lapangan, kemudian cara umum untuk olahraga softball ini. Jadi kita sekarang masuk ke spesifik, itu tentang teknik dasar dalam permainan softball yang terdiri dari melempar, menangkap, dan memukul. Kedengaran suara saya, Nak? Dengaran saya. Dengar, Sir. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan slide-nya? Belum, Sir. Belum ya? Ini ada jaringannya. Sekarang udah kelihatan? Udah, Sir. Udah, Sir. Oke, sorry ya. Oke, kita masuk ke teknik dasar, melempar, kemudian menangkap dan memukul, dan selanjutnya berlari ke base. Jadi untuk berlari ke base ini saya tidak akan bahas karena saya rasa kalian sudah bisa untuk berlari ke base. Hanya saja butuh timing untuk berlari ke base. Kapan kalian berlari, kapan tergantung dengan situasi yang ada ya. Jadi saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Untuk minggu lalu, apakah sudah paham tentang cara bermain softball? Sudah paham semua? Sedikit, Sir. Sedikit. Karena kan di SMP ini juga udah dipelajari ya, softballnya. Sudah, Sir. Nah, jadi kalau dipelajari saya rasa cara bermainnya sudah ngerti lah ya. Hanya saja memang di SMP mungkin banyak yang dimodifikasi. Jadi untuk tekniknya saya rasa ini tidak dimodifikasi, kalian sudah melakukannya. Jadi nanti kalau di CT Foundation, di sekolah kita, biasanya kita bermain softball itu memang menggunakan peraturan yang dimodifikasi, peralatan yang dimodifikasi. Tetapi teknik tidak pernah dimodifikasi ya. Jadi kalau melempar ya melempar, cuman menggunakan media yang dimodifikasi. Contoh, kalau di sini kita main softballnya menggunakan bola kasti, ya tidak bola softballnya langsung. Oke, sebelum kita masuk ke softball, kira-kira ada nggak yang tahu perbedaan softball dengan baseball apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu perbedaannya? Oke, jadi perbedaan softball dengan baseball pasti kalian bertanya-tanya, kayaknya sama lah ini.
softball dengan baseball? Karena sama-sama dipukul, sama-sama mereka menggunakan sarung tangan, golf, kemudian sama-sama menuju ke base gitu. Apa sih bedanya? Oke, yang pertama Ukuran bolanya, Sir. apa? Ukuran bolanya. Kalau softball dia lebih besar. Siapa ini namanya? Adelia, Sir. Ya, Adelia, benar. Yang pertama adalah ukuran bola. Bola softball lebih besar daripada bola baseball. Kemudian apalagi Adel? Cara melempar, Sir. Ya, ini siapa ini? Yuni, Sir. Oke, Yuni Tantia ya, benar. Yang kedua adalah cara melemparnya. Kalau softball, melemparnya mengayunkan dari bawah. Tapi kalau baseball itu melemparnya mengayun ke atas. Jadi biasanya baseball itu lemparannya sangat kuat karena dia ayunannya langsung ke atas. Tapi kalau baseball itu diayun dari atas ke bawah. Kalau softball. Oke, selanjutnya ada lagi. Sama ukuran lapangan, Sir. Oke, benar. Sama ukuran lapangan. Jadi di softball itu ukuran lapangannya itu lebih kecil daripada baseball. Tapi bentuknya sama. Hanya ukuran lapangannya saja. Jadi kalau di baseball, dia ada juga 4 base. Base 1, base 2, base 3, dan home base. Tetapi ukurannya, kenapa ukurannya diperbesar? Karena di baseball itu kan melempar bolanya itu sangat keras. Jadi pukulannya otomatis keras. Makanya lapangannya diperluas lagi. Jadi kalau menurut saya yang lebih seru itu sebenarnya main softball. Karena memang softball ini bisa putra-putri bermain di softball ini. Jadi kalau misalnya di baseball kita lihat putri itu kurang bertenaga begitu. Tapi kalau di softball ini memang untuk melempar bola tidak perlu keras, yang penting sesuai dengan sasaran. Oke, jadi bagus ya, sudah paham kalian. Kita masuk ke teknik melempar. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melempar bola adalah cara memegang bola. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini kalian bisa lihat cara-caranya, teknik memukul, melempar, menangkap. Kemudian nanti saya akan jelaskan juga di softball ini banyak istilah-istilahnya. Nah, jadi mungkin kalian nanti pada saat menjawab soal bingung karena tidak pernah dijelaskan. Nanti kalian lihat videonya sendiri di akhir pembelajaran. Apa itu namanya strike, apa itu namanya umpire gitu, apa namanya, banyak istilah-istilahnya nanti kalian pasti tahu. Oke, untuk cara melempar, jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Kemudian, pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Kemudian di lemparan ini ada 3 jenis, ya, lemparan atas, lemparan samping, dan lemparan bawah. Di lemparan atas, pada saat melempar bola, ayunkan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Kemudian lemparan samping dalam permainan softball ini adalah lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Selanjutnya lemparan bawah. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Jadi intinya dalam permainan softball ini kalian harus bisa melempar, menangkap, dan memukul. Itu saja. Kalau berlari di base ini saya rasa semua orang udah bisa ya. Jadi kalian harus bisa memukul, menangkap, dan melempar. Di lempar ini ada 3. Di menangkap itu ada 3 juga. Nah, jadi kalian harus kuasai gimana lempar atas, gimana lempar samping, gimana lempar bawah. Kemudian teknik menangkapnya juga seperti itu. Gimana caranya nangkap bola lambung, kemudian bola datar, kemudian bola menggelinding atau bola bawah. Jadi kan kejadian-kejadian di lapangan ini banyak sekali
ketika kami praktek di lapangan. Kalau kalian kan kita kan belum pernah praktek nih di lapangan. Jadi waktu brother sister kalian itu melakukan permainan softball ini, memang di awal mereka banyak yang merasa kesulitan. Tetapi ketika mereka sudah menguasai teknik melempar, menangkap, dan memukul, mereka sangat senang bermain softball. Bisa saya katakan olahraga yang paling mereka tunggu-tunggu adalah softball. Jadi mereka selalu tanya, "Sir, kapan kita main softball? Kapan kita main softball?" Seperti itu. Karena memang softball ini seru dengan peraturan-peraturan yang kami modifikasi. Ya, jadi selain melempar, menangkap, dan memukul, oke, ini teknik memukul ya. Jadi pukulan itu ada dari kayu dan ada dari aluminium atau titanium seperti itu. Kemudian ini cara memegang kayu ada 3. Jadi kalian bisa perhatikan gambarnya. Bisa di bawah, kemudian bisa di tengah atau bisa di atas. Seperti ini. Jadi tergantung kenyamanan kalian. Bagaimana cara memegangnya. Jadi memukul ini sebenarnya tidak mudah ya. Karena bola yang digunakan adalah kecil. Kemudian kalian harus bisa mengenai bola tersebut dengan sekeras-kerasnya. Jadi saya juga sadari memukul ini memang susah. Kelihatannya saja gampang, tetapi susah. Kenapa susah? Karena pelempar memiliki target juga untuk membakar kalian atau mematikan lawannya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak berapa kali gagal pukulan pemain tersebut dinyatakan mati atau terbakar? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi dikatakan terbakar itu pemukul gagal melakukan pukulan sebanyak 3 kali. Nah, jadi dibatasin kalau kalian tidak bisa memukul dalam 3 kali kesempatan, maka kalian dianggap terbakar. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa untuk memukul ini kalian juga sudah paham. Kita lanjut. Nah, jadi di softball ini ada sedikit taktik dan strategi permainannya. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi taktik itu suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut dengan taktik. 2 macam taktik yang dikenal dalam permainan softball, yaitu taktik menyerang dan taktik bertahan. Jadi yang pertama taktik menyerang. Taktik ini biasanya digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Berikut merupakan teknik menyerang yang digunakan dalam permainan softball. Yang pertama, pukulan tanpa ayunan. Ya, ini biasanya dilakukan ketika pemain tersebut mau mengecoh lawan, ya, mau mengecoh tim bertahan. Jadi contohnya dia memukul, ternyata teman-temannya itu sudah di base-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia pukul mengarah ke base 1, maka dia akan sulit. Sulitnya untuk apa? Maka dia kan akan berlari ke base 1, maka dia pasti terbakar kalau di arah pukulannya ke base 1. Maka dilakukanlah pukulan tanpa ayunan ini. Pukulannya hanya sedikit saja, kemudian dia lari ke base 1 untuk mengecoh lawan. Kemudian pukul dan lari. Nah, jadi ini sekalian ya, habis dia pukul dia langsung lari. Kemudian mencuri base. Mencuri base ini dia pukul bola ini jauh dari jangkauan base-nya. Kemudian pukul melayang. Pukul melayang ini sejauh-jauhnya ya, dilakukan untuk memelangkan teman-temannya dan menyelamatkan dirinya. Kemudian pola pertahanan atau disebut dengan defensive strategy.
Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan, atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul dengan jalan sebagai berikut. Artinya itu tadi. Jadi yang bertahan ini dianya tujuannya adalah mematikan si pemukul. Contoh mematikan pemukul, dia melempar sesuai dengan aturannya di bawah bahu, di atas lutut, kemudian berusaha untuk si pemukul tidak bisa memukul sebanyak 3 kali. Nah, itu namanya taktik bertahan. Nah, kemudian si bertahan ini menangkap bola lalu secepat-cepatnya mengubah arah ke arah tujuan si penyerang untuk mematikannya. Seperti itu. Jadi artinya strategi ini, taktik ini bisa nanti kalian terapkan ketika kita praktek di lapangan langsung ya. Jadi kalau untuk belajar di rumah ini, kalian cukup lakukan nanti teknik-teknik dasarnya saja. Melempar, menangkap, dan memukul. Oke, ini bisa kalian perhatikan. Ini adalah tayangan video pembelajaran tentang bagaimana cara memukul, melempar, dan menangkap. Ini kalian bisa amati. Ini adalah contoh sedikit ya. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh di internet kalian bisa pelajari. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Dimas Nugraha, Pengdes 6C, akan mempraktekkan dasar permainan softball. Ini yang saya maksud tadi, cara memegang bolanya ya, untuk teknik melempar. Oke, itu tadi video teknik dasar memukul, melempar, dan menangkap. Ya, jadi kalian bisa lakukan di rumah. Jadi saya sudah upload materi di psikologi. Kalian lakukan aktivitas praktek langsung ya di rumah. Untuk bola kalian bisa gunakan, kalau misalnya ada, itu bola kasti. Kalau misalnya tidak ada, ya bisa menggunakan bola yang sejenisnya, tergantung dengan keadaan kalian di sana. Ya, kalau misalnya tidak ada juga sama sekali bola, ya kalian bisa modifikasi dengan menggunakan kertas bekas, kalian masukkan ke plastik, kalian buat jadi bola. Ya, jadi artinya tidak ada yang
tidak bisa dilakukan ya. Jadi semua bisa dimodifikasi tergantung dengan kemauan kalian. Silakan lakukan ketiga teknik tersebut, kemudian kalian seperti biasa, kalian foto, dokumentasi, lalu upload ke forum diskusi. Kemudian jangan lupa deskripsinya. Jadi apa yang kalian lakukan, gerakannya kalian jelaskan di situ. Oke, selanjutnya ini adalah macam-macam atau istilah-istilah dalam permainan softball. Ya, ini kalian juga harus tahu apa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam permainan softball. Oke, silakan perhatikan. Setelah kita bahas bentuk lapangan dan posisi pemain dalam softball, ada beberapa istilah dan peraturan dalam permainan ini. So, let's check it out. Umpire. Umpire adalah pemimpin atau wasit dalam permainan softball. Ada 4 orang umpire dalam permainan softball. 1 orang plate umpire, posisinya berada di belakang batter dan catcher. Dan 3 orang base umpire, masing-masing berada di satu base. Strike zone. Strike zone adalah sebuah area yang berada antara lutut pemukul hingga bagian tengah punggungnya. Area ini sebagai target lemparan dari pitcher. Agar lemparan bola dinyatakan sah, pitcher diharuskan untuk melempar bola ke dalam area tersebut. Sah atau tidaknya, hasil lemparan akan dinilai oleh umpire. Strike. Strike ialah kondisi di mana pemukul tidak dapat mengenai bola saat mengayunkan bat. Terlepas dari bola yang dilempar masuk atau tidak ke dalam strike zone, jika pemukul sudah mengayunkan batnya dan tidak dapat mengenai bola, maka dinyatakan strike. Ball. Ball adalah ketika bola yang dilempar pitcher tidak masuk dalam strike zone dan pemukul tidak mengayunkan tongkatnya, maka kondisi tersebut dinyatakan ball. Fair ball. Fair ball adalah bola hasil pukulan yang dinyatakan sah sehingga pemukul dan pelari dapat melanjutkan lari ke base selanjutnya. Hasil pukulan dinyatakan sah apabila jatuhan bola pertama kali memasuki fair territory atau area infield dan outfield. Foul ball. Foul ball adalah hasil pukulan yang tidak sah sehingga pemukul dan pelari tidak dapat melanjutkan ke base selanjutnya. Foul ball terjadi jika jatuhan bola pertama kali keluar dari fair territory. Bunt. Bunt adalah pukulan di mana bola hanya dikenakan pada bat tanpa disertai ayunan. Home run. Home run adalah hasil pukulan melambung melewati batas luar dari outfield dan tidak dapat dijangkau oleh penjaga sehingga semua runner di base secara bebas dapat berlari ke home base dan dihitung sebagai poin. Free walk. Free walk adalah kondisi di mana pemukul bebas berpindah ke base selanjutnya tanpa takut dibakar pemain penjaga. Kondisi ini terjadi apabila lemparan pitcher mengenai tubuh pemukul dan terjadi 4 kali ball atau 4 kali lemparan tidak sah. Strike out. Setiap pemukul dalam softball diberi 3 kali kesempatan. Ketika ketiga kesempatan tersebut terjadi strike, maka pemain dinyatakan strike out dan diharuskan untuk keluar. Fly out. Fly out adalah kondisi di mana bola hasil pukulan melambung tinggi, kemudian ditangkap langsung oleh pemain penjaga tanpa bola memantul terlebih dahulu ke tanah, dan pemain dinyatakan keluar. Ground out. Ground out adalah kondisi di mana pemain penjaga menangkap bola terlebih dahulu di base dibandingkan dengan pelari yang menuju ke base. Pemain tersebut juga dinyatakan keluar. Inning. Inning adalah sebutan babak dalam softball. Dalam satu inning, satu tim berkesempatan untuk menjadi penjaga dan juga penyerang. Pergantian penjaga menjadi penyerang ataupun sebaliknya
terjadi jika ada 3 pemain penyerang yang dinyatakan keluar. Dalam softball terdapat 7 inning. Pemenang ditentukan dari banyaknya poin. Poin didapat pada saat menjadi tim penyerang, yaitu dengan sebanyak-banyaknya melakukan lari 1 putaran base yang sah. Oke, baik. Seperti itulah cerminan dari permainan softball dan istilah-istilahnya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Ya, untuk di bulan Oktober ini, kalian harus kerjakan sebelum tanggal 1 ya, karena saya akan merekap semua nilai-nilai yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti jangan sampai saya sudah merekap baru kalian mengerjakan. Jadi kalian tanya, "Sir, saya sudah mengerjakan tapi belum ada nilainya." Ya memang saya ngerekapnya tidak pada saat itu gitu. Saya sudah rekap duluan baru kalian kerjakan. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang untuk semua yang masih berada di kelas ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada, Sir. Oke, nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup ya. Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.